Ya, jadi seperti yang kemarin kita laporkan, ya kan, untuk terlapor si MA ini, saat ini kita sudah konsultasi dengan penyidik dan untuk menetapkan waktu penyidikan terhadap pertama pelapor, kemudian saksi korban. Jadi tadi kita lagi konsultasi untuk bisa menentukan siapa dan kapan jadwalnya. Kalau untuk yang terlapor atau sebagai pelapor, sebagai terlapor saat ini kita belum mendapatkan surat panggilan. Jadi kita masih menunggu dari pihak penyidik untuk mendapat surat panggilan tersebut. Ya, setelah kita mendapatkan surat panggilan tersebut, baru kita tahu kapan jadwalnya. Nah, kalau sebagai pelapor rencananya besok sekitar jam 11 kan sama-sama nih laporannya, sama-sama di Krimsus karena tindak pidananya kan tindak pidana ITE dua-duanya. Kalau yang mana pemanggilannya mana? Jadi mungkin suratnya baru keluar atau apa kita nggak tahu ya. Jadi sampai sekarang sih kita belum mendapatkan surat apapun dari pihak penyidik untuk bisa kita hadir, jadwalnya kapan sebagai terlapor tersebut kita belum. Kan tadi saya sudah jelaskan bahwa tadi kita konsultasi dan menetapkan jadwal kapan beliau akan diperiksa. Di dalam ya kalau bertemu ya pasti bertemu. Ya kan sudah Anji juga ngobrol sama Pak Hadi ya kan, sama kami juga dari tim kuasa hukumnya. Jadi awalnya kan memang yang kita yang diinginkan oleh klien kami adalah bagaimana bisa membantu masyarakat. Nah, membantu masyarakatnya dalam hal apa? Dalam hal penemuan herbal ini. Nah, ketika terjadi seperti ini, beliau memang ada sedikit terpukul dan sedih. Kenapa niat baiknya, kenapa niat tulusnya kok malah dibuat ada pelaporan polisi oleh saudara MA tersebut. Nah, kalau kita sih kita akan jawab dari segi hukum, ya. Dan kemarin juga sudah kita laporkan saudara MA ini dan mudah-mudahan bisa. Ya kalau dari hasil komunikasi saya dengan klien bahwa klien saya ini sudah memberikan herbal tersebut ke orang-orang yang memang positif COVID-19 dan hasilnya baik. Ada yang positif, terus sekarang sudah segar lagi, sudah kembali menjadi olahraga lagi, sudah bisa beraktivitas lagi, sudah fit kembali. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu caranya beliau ini untuk membantu masyarakat, khususnya masyarakat yang saat ini kan nggak tahu gimana nih cara penanganan ininya untuk masyarakat. Kalau pemerintah sudah jelas bahwa ada rulesnya 1, 2, 3 dan dijalankan oleh pemerintah, kita dukung sekali. Tapi memang masyarakat ini kan ada yang harus berikan apakah itu ramuan atau herbalnya, jadi jawaban untuk masyarakat yang terkena COVID-19. Dan mudah-mudahan aja ke depan pandemi ini segera berakhir. Jadi kalau misalnya dari IDI kan kita nggak bisa menjabarkan gimana dari IDI, tapi menurut ke klien kami bahwa sudah banyak yang dia berikan dan hasilnya baik. Mereka jadi yang pertama saat ini kita akan minta untuk pemeriksaan saksi pelapor, setelah itu saksi korban,
Setelah itu kita akan masukkan ahli-ahli juga. Kemudian yang ada satu lagi bahwa hari ini sudah didaftarkan gugatannya. Nah, tinggal kita nunggu registrasi. Kata-kata yang salah sih mungkin kalau saya lihat dari segi hukumnya ada penyampaian-penyampaian yang memang tidak diakui oleh klien kita seperti gelar profesor atau apa. Memang klien kita tidak pernah mengakui bahwa klien kita adalah profesor. Itu sudah ditekankan dari awal, ya kan? Tapi kalau Mas Enggi itu memanggil, mungkin ya kan, kita tidak tahu, nanti ditanyakan aja sama. Ya gitu. Kalau kita lihat sih hasil pemeriksaannya Enggi ini kan masih berjalan. Nah, kita akan lihat seperti apa. Nah, nanti kita akan jelaskan ketika klien kami diperiksa oleh penyidik, ya kan, ketika dia menjalankan pemeriksaan sebagai terlapor. Ya kan ada pelapor, ada terlapor supaya nggak kebulak-balik kepada MA. Oke. Yang kita melaporkan kepada MA ada kata-kata yang memang menurut klien kami itu nggak benar. Ya kan? Pertama, klien kami tidak pernah menjelaskan bahwa dirinya dia profesor. Ya kan? Yang kedua, bahwa ada kata-katanya si MA ini yang dia berpendapat pribadi, tidak bahwa si klien kita tidak mengatakan seperti itu, tapi dia ada pendapat pribadinya. Nah, itu pastinya konsultasinya ya sekitar 10-15 menit lah, didampingin sama saya. Kalau Pak Hadi terus terang namanya melihat keselamatan masyarakat, melihat juga kepeduliannya dia kepada masyarakat, beliau akan terus berusaha untuk bisa membantu masyarakat dan pemerintah untuk bisa keluar dari pandemi COVID-19. Dan mudah-mudahan kita doakan saja beliau juga kuat, ya kan, menghadapi semua gunjingan, semua perkataan-perkataan negatif, ya, dan mudah-mudahan beliau juga bisa segera selesailah. Kami sebagai kuasa hukum akan berusaha maksimal untuk bisa menyelesaikan ini dengan baik, ya kan? Tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang harus seperti yang kata-kata Mas tadi, ya kan? Mudah-mudahan ya adalah kita coba selesaikan ini. Bukan, jadi belum ada panggilannya.